warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sumber-sumber air. Disimak ya videonya. Berikut sumber air yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi konsumsi air. Yang pertama, ada air laut. Air laut merupakan air yang memiliki sifat asin karena mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl yang terlarut dalam air laut mencapai 3%. Dengan demikian, air laut tidak dapat dikatakan sebagai air bersih yang dapat langsung diminum. Akan tetapi, air laut melalui proses desalinasi agar dapat langsung diminum. Sama halnya dengan sumber air lainnya, air laut memiliki manfaat penting bagi manusia, di antaranya sebagai bahan baku pembuatan garam dapur. Dalam garam dapur terdapat zat yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Selain itu, sebagai wadah atau tempat budidaya rumput laut. Rumput laut ini merupakan bahan dasar untuk membuat agar-agar dan kosmetik. Yang kedua, air atmosfer atau air hujan. Untuk dapat diminum, sebaiknya air hujan yang turun hendaknya tidak menampung pada awal hujan turun, karena air tersebut masih mengandung banyak kotoran. Sebaiknya air ditampung setelah beberapa saat setelah hujan turun. Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah air hujan memiliki sifat agresif, terutama pada pipa-pipa penyalur dan bak-bak reservoir. Dengan demikian akan mempercepat terjadinya korosi atau karat. Yang ketiga, air permukaan. Air permukaan adalah air yang mengalir di permukaan bumi. Air permukaan terdiri dari air sungai dan air danau. Air sungai merupakan air yang mengalir melalui terusan alami yang kedua pinggirnya dibatasi oleh tanggul-tanggul menuju ke laut, danau, atau ke sungai induk. Air sungai juga dibedakan menjadi dua jenis. Ada sungai hujan dan sungai gletser. Sungai hujan merupakan sungai yang airnya berasal dari hujan dan mata air. Biasanya sungai seperti ini airnya tidak tetap. Sungai gletser yaitu air yang sumbernya berasal dari gletser atau es atau salju yang mencair. Sungai seperti ini biasanya airnya tetap meskipun pada musim kemarau. Air danau merupakan air yang berasal dari air hujan, air tanah, atau mata air. Air danau bisa saja berkurang melalui penguapan, perembesan ke dalam tanah, maupun pengaliran oleh sungai. Proses penguapan dan pengembunan biasanya terjadi secara seimbang, kecuali pada daerah yang sangat lembab dan kering. Yang keempat, ada air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah dapat dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terjadi karena adanya peresapan air dari permukaan tanah. Air meresap ke dalam sampai menemukan lapisan rapat air. Selanjutnya, air akan terkumpul yang merupakan air tanah dangkal, di mana air ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber air melalui sumur-sumur dangkal. Kedalaman air tanah dangkal ini mencapai 15 meter dari permukaan tanah. Air tanah dalam adalah air yang terdapat setelah lapisan rapat air yang pertama. Untuk menjangkau air tanah dalam ini harus melalui proses pengeboran dan memasukkan pipa ke dalamnya, karena kedalamannya ini mencapai 100 hingga 300 meter dari permukaan tanah.
Dari segi kualitas, air tanah dalam ini biasanya lebih baik daripada air tanah dangkal karena penyaringannya yang lebih sempurna dan bebas dari bakteri. Dan yang kelima, sekaligus yang terakhir adalah mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar secara sendirinya ke permukaan tanah. Biasanya, mata air ini berasal dari air tanah dalam dan hampir tidak terpengaruh oleh musim. Kualitasnya pun hampir sama dengan air tanah dalam. Berdasarkan munculnya air ke permukaan tanah, mata air ini dibedakan menjadi dua. Ada rembesan dan umbul. Rembesan di mana air keluar dari lereng-lereng gunung. Sedangkan umbul, air keluar ke permukaan pada suatu dataran. Nah, teman-teman sudah menyimak kan materi tentang sumber-sumber air. Tugas teman-teman di rumah mengerjakan worksheet yang sudah Bu Desi dan Bu Ina bagikan. Yang ini. Jangan lupa mengerjakannya dengan rasa bahagia. Stay happy, stay healthy, stay positive for immunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.